langkah yang pertama itu adalah kita kelompokkan mana yang masuk dalam protein basal dan mana yang masuk dalam protein suplemen. Nah, protein basal itu adalah protein yang bahan yang kandungan proteinnya tidak lebih dari 20% atau 23%. Begitu dengan PS, protein suplemen adalah bahan yang lebih dari atau di atas dari 20%. Jadi sini yang di atas itu ada tepung ikan sama tepung kedelai. Hasil-hasilnya ada di sini. Jadi itu langkah yang pertama adalah kita tentukan mana PB dan mana PS. Setelah langkah pertama selesai, kita masuk ke langkah kedua itulah yaitu hitung rata-rata dari masing-masing bahan. Hitung rata-rata dari masing-masing bahan berarti PB, bahan-bahan yang ada dalam PB ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan kita bagi 3. Kenapa bagi 3? Kita jumlahkan, angkanya kita jumlahkan dan bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena hanya terdapat 3 bahan, dedak, jagung, sama terigu. Jadi kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 12. Terus untuk protein suplemen, karena hanya terdapat 2 bahan, maka angkanya kita jumlahkan dan bagi 2, hasilnya adalah ini. Setelah langkah 2 kita selesai, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita buat persegi. Setelah buat persegi 4 habis, kita kasih masuk angka persentase kandungan protein yang mau kita capai, yaitu 35%. Setelah buat ini habis, kita langsung tempatkan lagi di bagian kiri, angka di bagian kiri untuk PB sama PS. PB di atas atau PS di bawah juga sama saja. Jadi sini PB yang tadi kita sudah jumlah bagi dengan 3 adalah 12,45. Kita taruh di sini. Terus 53,175 kita taruh di sini. Nah, dalam perhitungan matematika kita bulatkan yang 53,175 jadi 54. Begitupun 18 belum, jadi 54. Jadi untuk mendapatkan 18 dengan ini kita kurangi dengan ini, dapatnya ini. Terus untuk dapat ini kita ini dikurangi dengan ini, pasti dapatnya ini, tapi minus. Tapi dalam perhitungan ini minusnya kita abaikan. Nah, untuk mengetahui rumus yang kita gunakan ini sudah benar atau salah, maka kita akan coba kurangi 54 kurangi dengan 12,45, hasilnya pasti 4155. Terus 22,55 kita tambah dengan 19, pasti hasilnya 41,55. Nah, kalau dia punya hasil ini sudah sama, berarti perhitungan yang ada di sini semua sudah benar. Itu langkah yang ketiga. Sekarang kita masuk ke langkah yang 4. Langkah 4 adalah hitung persen komposisi dari setiap bahan baku. Nah, persen komposisi dari setiap bahan baku itu adalah PB itu adalah yang pertama tadi 19% bagi 41,55% kali 100% sama dengan 45,72. Ini 19%, ini datang dari 19%, ini datang dari hasil pengurangan yang ada di sini. Ini 19, ini kita pindahkan ke sini. Bagi dengan 41,55. 41,55 ini dia dapat dari mana? Nah, 41,55 ini dia dapat dari hasil penjumlahan dan pengurangan untuk dua ini angka. Kan dapatnya 41,55. Nah, itu kita masukkan ke dalam sini untuk mendapatkan punya persentase komposisi dari setiap bahan baku. Jadi 19% bagi 41,55 dikali dengan 100, hasilnya adalah ini. Begitupun pada PS 22,55% bagi 41,55 kali 100. 22,55 ini dari sini. 41,55 itu adalah hasil penjumlahan dan pengurangan dari ini dan ini. Masuknya jadi dapat di sini. Nah, ini dia komposisi dari setiap bahan baku, persentase komposisi dari setiap bahan baku. Nah, setelah kita dapat dia punya persentase dari PB sama PS, kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan adalah harus dia mencapai 100%. Kalau dia mencapai 100% berarti hasil yang bahan yang kita gunakan sudah jelas. Nah, di sini baru 99%, artinya kita bulatkan dia menjadi 100%.
Nah, dari hasil perhitungan maka komposisi bahan baku yang kita gunakan itu adalah yang pertama yang mengandung bahan protein basal itu adalah dedak halus, jagung, dan terigu. Itu kita bagi dengan 3, bagi 3 untuk mendapatkan dia punya kandungan yang dibutuhkan dalam bahan yang kita butuhkan nanti, yaitu 45 ini datang dari di atas tadi, persen dari komposisi setiap bahan baku. 45% dibagi dengan 3, semua dibagi dengan 3 karena terdapat 3 bahan. Begitupun pada PS dibagi dengan 2 karena terdapat 2 bahan. Hasilnya setelah dibagi, dia punya hasil kita jumlahkan semua pasti dapat angka ini. Angka ini sama dengan di atas, berarti perhitungan kita sudah benar. Setelah angka ini ada, langkah kelima adalah kalau kita mau buat pakan 200 kg, komposisinya sebagai berikut. Dedak halus dikali dengan 200 sama dengan ini. 15,24% kali 200 sama dengan ini. Nah, dari semua perhitungan yang Pak lihat hanya mirip-mirip, tidak ada yang sama seperti ini.